Bagaimana membayar utang puasa? Sudah lewat bertahun-tahun dan belum dibayar utang puasa. Ini Ramadan 1442. Ini Ramadan 1443. Yang tinggal di Ramadan kemarin 7 hari mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Mesti diganti di antara Ramadan ini. Pinjam air minumnya sebentar, Habib. Datang Ramadan berikutnya. Yang Ramadan ini belum juga terganti, maka 1 harinya kena denda. Bayar 1 hari dengan fidyah. Membayar fidyah 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Jadi kalau tadi sebelum Ramadan ditinggal, sebelum Ramadan ini datang, dia hanya wajib bayar 1 hari. 1 hari. Kalau 7 hari, bayar 7 hari. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini 7 hari plus kena denda karena lalai. 1 hari plus 1 mud 7,5 on. 10 hari plus 7,5 kilo. Datang Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan lalu dendanya bertambah? Tidak. Ramadan tak bertambah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak mengganti puasa. Segeralah ganti puasa dengan laksanakan Senin Kamis. Niatnya qadha. Ibu, bapak puasa Senin, niatnya qadha, maka dapat pahala puasa sunat. Jangan niat puasa sunat, qadhanya tak lunas. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, niatnya qadha, insyaallah qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Bagaimana kalau meninggal sebelum diqadha puasanya? Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, dengan mati utang puasa tidak lunas. Kalau lunaslah utang puasa dengan mati, bagus kita mati. Mati utang puasanya wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka ahli waris jangan cuma tengok surat tanah, tengok juga surat utang puasa. Pertanyaan kepada kami terkait persoalan Ramadan, diantaranya sebagai berikut. Bagaimana hukum seseorang yang memiliki utang puasa yang menahun? Ini barangkali diantara pertanyaan yang mewakili juga sebagian saudara-saudari kita yang boleh jadi mengalami persoalan dimaksud. Terkait persoalan ini, para ulama sepakat bahwa setiap puasa yang pernah tidak dikerjakan, tertinggalkan, maka hukumnya wajib untuk diqadha, diganti di hari-hari lain selain Ramadan. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184 juga ayat 185-nya. Faman kana minkum marida aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka jika ada di antara Anda tak mampu menunaikan puasa sebab sakit atau dalam perjalanan, maka Anda bisa mengganti di hari-hari yang lainnya selain hari Ramadan. Namun persoalannya, jika utang puasanya menahun, bertemu dengan Ramadan lagi, belum sempat ditunaikan, maka di sini ulama terbagi pada 2 pendapat. Mayoritas ulama umumnya berpendapat bahwa selain qadha yang ditunaikan, juga yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk juga menambah dengan kifarat, mengganti dengan kifarat dalam bentuk fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini adalah pendapat dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, juga Hambali. Mereka berpandangan bahwa pelaku yang meninggalkan puasa ini dihukumi ditambah dengan fidyah, karena juga ditambahkan pada qiyas orang-orang yang tak mampu menunaikan puasa dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tak mampu mengerjakan puasa, maka dia mesti memberi makan seorang miskin. Dia meninggalkan puasa mampu qadha, tapi juga dia tidak berpuasa, maka para ulama berpendapat mayoritas untuk menggabungkan keduanya. Sedangkan Imam Abu Hanifah di sini berpendapat tidak bisa kita menggabungkan 2 hal dalam arti penembus yang tidak berpuasa, baik itu qadha yang digabungkan dengan fidyah.
karena keduanya bukan penggabungan tapi sebagai pilihan. Untuk itu, menurut Abu Hanifah, kalau Anda mau mengqadha, maka Anda mengqadha. Tidak harus kemudian Anda menambahkan dengan fidyah. Sekalipun qadha yang diutamakan, bukan fidyahnya. Dalam dua hal ini, Anda silahkan mengambil kemudahan dan yang paling yakin bagi diri Anda. Jika Anda ingin mengqadha, kemudian dengan kesungguhan ingin juga memberikan kafarat dengan fidyah, maka itu bisa Anda lakukan. Atau juga Anda ingin memilih pendapat Imam Abu Hanifah yang hanya mengqadha saja tanpa harus memberikan fidyah, maka itu menjadi yang terbaik bila Anda pandang bagus bagi diri Anda dan Anda mampu melakukannya. Silahkan sesuai dengan kenyamanan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada pertanyaan dari seorang wanita yang meninggalkan puasa Ramadan karena melahirkan. Setelah Ramadan selesai, dia tidak mengganti puasanya sampai Ramadan berikutnya. Bahkan ia meninggalkan puasanya itu, tidak mengganti Ramadannya sampai masa kira-kira 16 tahun. Sudah 16 tahun gak diganti-ganti, itu bagaimana kewajibannya? Nah, kata para ulama, yang pertama, dia wajib mengqadai puasanya itu, puasa 16 tahun yang lalu, karena melahirkan. Bagaimanapun itu wajib diganti, walaupun sudah bertahun-tahun tetap wajib diganti. Kemudian masalah fidyah, kalau dia menunda mengganti puasanya itu karena ada uzur, misalnya sakit atau misalnya ada uzur lain lah, ada alasan ya, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau menunda mengganti puasanya sampai datang Ramadan berikutnya, itu karena tidak ada uzur, memang karena ada kesengajaan, maka wajib fidyah. Setiap hari itu 1 mod. 1 mod itu artinya, kalau sekarang di Indonesia itu beras 6 atau 7 on. Dan mod ini berulang-ulang sesuai dengan pergantian tahun. Jadi kalau 2 tahun 2 mod, kalau 3 tahun 3 mod. 1 tahun itu 1 mod. Jadi begitu. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita di Indonesia. Kalau menurut mayoritas ulama di luar mazhab Imam Syafi'i, hanya mewajibkan qadha saja dan tidak mewajibkan fidyah. Jadi orang yang sengaja menunda mengqadai puasanya tanpa ada uzur, itu hanya wajib qadha saja dan tidak wajib fidyah. Ini menurut mazhab mayoritas para ulama. Dari kalangan mazhab Syafi'i, yang berpendapat seperti ini adalah muridnya Imam Syafi'i sendiri, Al-Imam Al-Muzani. Jadi ini pendapat mayoritas ulama, beda dengan pendapat mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Tapi bagaimanapun yang jelas, menurut kedua pendapat, baik mazhab Syafi'i maupun mazhab mayoritas ulama, bagaimanapun wanita tersebut wajib mengqadha atau mengganti puasanya, karena itu hutang, dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk diganti. Nah, ini hukum wanita yang lalai tidak mengganti puasanya sampai bertahun-tahun, bahkan 16 tahun.
Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu ya. Dulu saya itu waktu hamil anak pertama, dari bulan pertama sampai 4 bulan itu muntah terus. Terus suami menganjurkan ibu jangan puasa dulu, kasihan ngelihat saya itu muntah-muntah terus. Terus saya itu kata orang tua, kamu bayar fidyah, tapi bukan setiap hari sekaligus. Bayar fidyah itu untuk 30 hari. Karena saya tidak tahu, baru tahu sekarang ini bagaimana itu Bu ya, udah terlanjur dan saya belum membayar puasa begitu. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu baik. Yang ditanya pertama bapak suaminya, pengennya patuh sama suami. Boleh patuh sama suami, bukan urusan halal haram. Yang kedua ibunya, suaminya bukan ustadz, ibunya juga bukan ustazah. Ya maklum, tidak apa-apa, dimaafkan. Tapi semestinya dalam urusan hukum kita harus kembali kepada ahlinya. Kata suami suruh bayar kata suami boleh berbuka. Ini mufti yang pertama. Mufti yang kedua, ibunya ngomong suruh bayar fidyah. Mufti yang pertama ya ada benernya, ya. Mufti kedua setengah benar. Tapi memang paling indah adalah bertanya kepada ulama. Kami himbau kepada siapapun, jika anda ragu tentang sebuah hukum, jangan anda bertanya tentang teman, sama-sama di mana, sama-sama punya ilmu, nanti ilmunya ilmu ngarang. Pelajaran ngarang itu hanya waktu di SD saja Bu, waktu saya belajar bahasa Indonesia. Setelah itu nggak ada lagi pelajaran ngarang, gitu ya. Ingat ya, ngarang di sini mengarang gitu saja, selebihnya nggak boleh lagi belajar mengarang kita. Baik, hukum harus jelas. Sekarang bagaimana kisahnya ibu? Sebetulnya benar ibu yang dikatakan suami, bahwa setiap wanita yang di saat hamil kok berat, baik karena dirinya atau karena bayinya muntah-muntah lemes, itu ini kemurahan dari Allah, ibu boleh berbuka puasa. Selagi alasannya karena ibu, semestinya ibu berbuka puasa. Kemudian ibu nanti setelah selesai hamil, melahirkan, habis menyusui, ibu mengqadha. Putra ibu ada berapa? Ada 3, ada 2. Kemudian yang pertama umur berapa? 20. Saya ambil 20, diambil 2, diambil 3, 5. Berarti ibu semestinya setelah ibu melahirkan anak, ibu kan masih menyusui 2 tahun. Jadi sepanjang ibu menyusui, ibu belum wajib untuk mengqadhanya. Mengqadhanya setelah terbebas daripada susuan tadi. Anggap saja setelah ibu ngandung lagi yang kedua. Saya tambah 2 tahun lagi, berarti kan 1 tambah 2, 5 tahun. Mestinya setelah 5 tahun itu Bu, selagi ibu tidak ada udzur, nggak ada kandungan, tidak ada bayi yang menyusui, maka di saat itulah ibu wajib mengqadhanya semampunya tentunya. Kalau ternyata ibu nggak mengqadha, kelewat masuk Ramadan lagi, ibu zalim. Makanya ibu didenda karena ibu melewati bulan Ramadan. Jadi ibu hitungannya utang puasanya berapa hari? 30 hari. Sekarang ibu punya utang 30 hari, catat ya. Kemudian ibu karena 30 hari itu ibu tidak bayar di setelah terbebas daripada bayi tadi, ya hitung 15 tahun. Jadi utang ibu puasa tetap 30 hari. Kemudian setelah itu 15 tahun ibu harus membayar. Wah ini banyaknya nih. Saya jaring hitung saja. Kira-kira 1 mud kali 30 bro. 1 kilo 30 kilo, anggap saja 30 kilo, 25 kilo Bu, 25 kilo kali 15 hari, karena ibu kena denda, karena ibu nggak puasa sampai sekarang. Jadi semua wanita, hei ibu-ibu jangan senyum-senyum, ibu punya utang nggak beres itu zalim tuh, dosa. Ibu mestinya kan terbentang sepanjang mulai lebaran tadi, ibu yang punya utang puasa haid 3 hari itu nunda-nunda, padahal ibu nganggur, pengangguran, nganggur nggak mengqadha, tak taunya benturan Ramadan, ibu 3 hari ini dosa. 3 harinya tetap wajib dibayar puasanya, cuman karena ibu masuk Ramadan lagi, maka ibu didenda 3 mud, setiap puasa 3, jadi bayar 3. Kalau ibu tadi 30 kali 15,
30. 25 kilo kali 15. Itu harus membayarnya semacam itu. Ini gambarannya semacam itu. Kalau ternyata ibu pernah sakit 5 tahun, kurangi 5. Kurangi 30 kali 5. Ini gambaran cara menghitungnya. Intinya, siapapun kalau punya hutang, maka wajib mengkodoknya terbentang selama 1 tahun. Setelah 1 tahun ini kok nggak mampu karena udur, karena sakit, nggak kena denda, utangnya saja masih ada. Tapi kalau dia nganggur, sehat, mampu, kok nggak mengkodok, dia zalim, menunda-nunda membayar puasa selama dulu ya. Baik. Nah karena sekarang udah lewat 1 Ramadan, apa dapat apa sanksi lagi atau kodok lagi apa kayak gimana gitu loh ya. Baik. Terus pembayarannya videonya itu kayak gimana yang benar gitu ya. Karena kan udah lewat 1 Ramadan. Karena saya ngiranya kan video itu dibayar berbarengan sama kodok puasanya. Jadi istri bayar kodoknya, saya bayar videonya gitu barengan kayak gitu. Baik. Gitu ya. Baik, Masya Allah. Baik, yang Anda tanyakan, sepertinya ada sedikit yang perlu diluruskan dari pemahaman Anda. Jika istri Anda khawatir, kekhawatirannya ada dalam dirinya, maka nggak ada fidyah, hanya qadha. Khawatir kepada anak dan khawatir kepada dirinya. Selagi ada dirinya, maka nggak wajib fidyah, hanya qadha saja. Jadi ada 3 model. Khawatir akan dirinya dan anaknya, karena ada dirinya, maka hanya qadha saja, tidak pakai fidyah. Khawatir akan dirinya saja, nggak khawatir kepada anaknya, anaknya seger banget pakai susu tambahan dan sebagainya, maka ini adalah karena ada dirinya, tidak wajib fidyah, hanya qadha. Ada dirinya. Yang wajib fidyah, nah ini yang Anda pahami, kelihatannya ini yang mungkin Anda maksud. Jika khawatir akan bayinya saja, kalau dia sendiri mah tenang saja, seger buger biasa, mah saya hanya khawatir ke bayi saja. Maka jika khawatir akan bayinya saja, dirinya tidak ada, maka dia boleh berbuka puasa dan dia wajib mengqadha. Oke, dan wajib membayar fidyah. Membayar fidyahnya adalah kapan saja, karena sudah terbukti dia berbuka. Maka bayar fidyahnya bisa di hari itu juga, tidak usah nunggu waktu mengqadhanya. Adapun mengqadhanya adalah terbentang waktunya sepanjang Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan itu Syawal sampai Ramadan itu waktu mengqadhanya.